Saya dari kelas 3 SMP Negeri Latihan. Teman-teman, kali ini kami setelah akan belajar ciri-ciri makhluk. Adapun ciri-ciri makhluk itu nafas, gerak, bisa bersama, bisa tumbuhkan berkembang, dan lain-lain. Kali ini kami bersama teman-teman akan membuktikan bahwa adanya ciri-ciri makhluk. Jadi kita ikuti kegiatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian pahami, ibu punya bawa apa ini? Nafas, kita lanjut. Bergerak, tumbuh, menerima dan bereaksi rangsangan. Menerima rangsangan, berikutnya lagi. Berkembang, terus apa lagi? Adaptasi apa lagi? Mengeluarkan zat sisa. Paham ya? Salah satunya adalah tumbuh. Oke anak-anak, saya kira cukup ya untuk kamu membacanya. Saya kira kamu sudah paham di situ. Dan sekarang disiapkan alat dan bahan di meja. Terus kemudian lakukan apa yang ada di dalam prosedur. Siap? Nah, kalau sudah selesai, karena kamu sudah selesai semua dan ini tadi sudah saya lakukan untuk penilaian bahwa di kelompok 1, di kelompok 5 itu yang sudah selesai duluan. Anak-anak semuanya kita lanjutkan ya. Kamu sudah melakukan pengamatan di hari terakhir dan sudah mengambil suatu kesimpulan dari percobaan tadi dan sudah kamu tuliskan mungkin di kertas. Mari kita bersama-sama untuk menyampaikan hasil dari percobaan apa yang sudah kalian lakukan selama 10 hari. Nah, terlebih dahulu gimana untuk kelompok yang bisa maju terlebih dahulu? Kelompok 4 mungkin atau kelompok 5? Kelompok 4 ya? Ya, oke, silakan. Kasih aplaus dulu buat kelompok 4. Saya
intensitas cahaya matahari berpengaruh terhadap cepat dan lambatnya pertumbuhan kacang hijau, dan tumbuhan adalah termasuk makhluk hidup. Oleh karena itu, tanaman membutuhkan nutrisi untuk bertahan hidup. Cahaya matahari bermanfaat bagi tumbuhan, terutama sebagai energi yang nantinya digunakan untuk proses fotosintesis. Teman-teman, saya akan bacakan alat dan bahan yang harus digunakan adalah alat pot buah-buah, alat penyiram tanaman, 3 penggaris, sedangkan bahan 1 biji tanaman hijau dan butir, 2 tanah subur secukupnya, 3 air secukupnya. Anak-anakku sekalian, ini tadi kan kita sudah melakukan presentasi terhadap apa yang sudah kalian lakukan. Kalian sudah membuat laporan. Mari kita bersama-sama. Saya kepingin tahu ya, apa yang sudah kalian lihat, pada pengamatan yang ada di tempat yang terang dan juga pada di tempat yang gelap. Jadi saya minta tolong semuanya, tidak hanya per kelompok saja. Setiap anak membuat suatu pernyataan apa yang kamu amati yang ada di tempat yang terang ini dan ada yang di tempat yang gelap ini. Paham ya? Saya kasih waktu kalian 1 menit saja. Silakan, cepat. Ya. Oke ya anak-anak ya, karena kalian sudah bisa menuliskan bagaimana pengamatan kita selama 10 hari. Jadi saya minta tolong untuk bisa dibacakan mungkin 1, 2, atau 3 atau 4 anak untuk memberikan suatu kesimpulan ya, atau bukan kesimpulan, istilahnya kita amati apa yang harus kita lihat ya, apa yang sudah kita lihat dalam kehidupan nyata kita, bahwa menanam itu memang penting karena kita pakai untuk makan kita, karena kita sebagai produsen ya kan. Oke, ada yang sudah selesai mungkin angkat tangan? Saya Bu. Oke, coba dulu ya. Coba diperhatikan, didengarkan. Tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa jumlah cahaya yang tepat. Tanaman tidak dapat, coba saya tulis di sini, diulangi. 1, tanaman Tidak dapat tumbuh tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa jumlah cahaya yang tepat. tanpa jumlah cahaya yang tepat ya. Oke, ini bisa saya tuliskan. Untuk yang kedua, silakan. Oke, Ivan. Tanaman juga akan menunjukkan gejala yang lain ketika kekurangan sinar matahari, yakni menguningnya dedaunan baru atau daun tanaman bagian bawah. Warna kuning itu tampak pucat dengan pertumbuhan batang yang tipis dan panjang-panjang. Oke. Apakah kamu melihatnya seperti itu? Yang mana coba? Yang indah ini. Oke, jadi saya lihatkan ya, katanya Irfan bahwa tanaman itu kalau misalkan kita tidak dapatkan cahaya tanaman ini, maka tanaman ini akan kurus jadi panjang-panjang seperti ini ya. Daunnya bagaimana warna daunnya? Kuning, pucat, ya kan? Nah, ini untuk hasil pengamatan yang kita lakukan selama 10 hari, hasilnya seperti itu. Kita tulisnya di sini. Jadi tanaman yang tidak mendapatkan cahaya, maka pertumbuhannya gimana? Pucat. Tidak normal, ya kan? Tidak normal dan pucat, panjang-panjang, ya kan? Terus daunnya gimana? Kuning. Iya, daunnya berwarna Kuning. ya. Oh iya, lupa saya. Evangeline tadi nomor absen berapa? 7. Kemudian Irfan nomor absen 12. Kasih upload dulu
sedang. Angkatan. Saya Indra ya. Oke, Indra. tanpa cahaya yang cukup, tanaman akan mengalami penurunan pertumbuhan dan bisa mati karena ketidakmampuan mereka memproduksi makanan melalui fotosintesis. Apakah tanamanmu mati? Ya, Ya. Oh, mana mati ya? mati. Tinggal satu. Terus yang ini tinggal dua. Oh, begitu ya. Ya. Ini tinggal dua. Dan ini tinggal satu. Tanamannya mati karena dia tidak bisa memproduksi makanan. Oke, karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Ya. Oke, saya tulis di sini. Tanaman tidak bisa berfotosintesis ya. Apa sih fotosintesis itu? Memproduksi makanan. Saya langsung tulis saja ya. Tanaman tidak bisa berfotosintesis sehingga bisa mati. Oke, Indra merasa berapa? 13. Kasih aplaus buat Indra. Untuk beberapa ini kalian bisa tuliskan di buku kalian ya, di buku catatan kalian. Saya kasih waktu kalian 1 menit untuk menulis. Coba perhatikan anak-anak, hal-hal yang harus perlu diperhatikan. Ini tadi sudah kalian tulis, jadi ibu sudah rangkum semuanya bahwa tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa mendapatkan jumlah cahaya tertentu. Ini yang satu ya. Ada lagi, tetapi ada beberapa tanaman yang dapat tumbuh dengan tanpa adanya sinar matahari. Jadi saya tanda kutip lagi. Ada beberapa tanaman yang memang tidak membutuhkan banyak sinar matahari. Di antaranya di situ biasanya tanaman-tanaman itu yang biasa diletakkan di dalam ruangan atau di indoor, ya, yaitu suklir, tanaman karet, lidah mertua, dan pakis. Lanjut, kemudian ada satu lagi, nih, ya, tanpa cahaya yang cukup, tanaman akan mengalami penurunan pertumbuhan. Bagaimana dia bisa mengalami penurunan pertumbuhan? Karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Kita tahu bahwa fotosintesis itu dia bisa melakukan atau membuat makanan sendiri. Kalau dia tidak bisa membuat makanan sendiri, gimana akhirnya? Jadi lama-lama tanaman itu bisa mati, ya kan? Karena tanaman itu bisa makan karena dia bisa menghasilkan fotosintesis. Yang berikutnya, fotomorgenesis, perlu digarisbawahi. Fotomorgenesis, tanaman akan tumbuh sangat cepat karena adanya fitohormon auksin. Apa itu fitohormon auksin? Dia akan memperlambat pertumbuhan jika terkena sinar matahari, tetapi akan mempercepat tumbuhan jika dia tidak terkena sinar matahari. Jadi di dalam tanaman itu ada yang dinamakan dengan hormon. Saya lanjutkan yang berikutnya. Pada fotomorgenesis, saya ulangi, fotomorgenesis, ya, tanaman akan tumbuh sangat cepat karena adanya fitohormon auksin. Sekali lagi, adanya fitohormon auksin. Jadi tanaman itu ada yang dinamakan fitohormon auksin. Ya, fitohormon auksin ini nantinya dia akan memperlambat pertumbuhan apabila dia dikatakan terkena sinar matahari. Tetapi kalau hormon itu tidak terkena sinar matahari, maka dia akan mempercepat pertumbuhan. Jadi kita katakan di sini masing-masing tanaman ini dia mempunyai yang disebut dengan fitohormon auksin. Nah, fitohormon auksin ini kalau dia kena sinar, maka dia akan lambat pertumbuhan dari hormon tersebut. Tetapi kalau dia tidak dapat sinar, dia akan cepat untuk tumbuh seperti ini. Paham ya? Saya lanjutkan berikutnya untuk hal-hal yang harus perlu kamu ketahui. Satu lagi, nih, pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap tidak diimbangi dengan proses fotosintesis yang baik dan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan atau pembentukan klorofil. Maka
kokoh, maka dia akan seperti ini. Ya, pucat dan tidak akan kokoh. Tapi kalau dia mengalami fotosintesis, karena tanaman itu dia harus melakukan fotosintesis untuk mendapatkan makanannya sendiri. Jadi maka dia akan seperti ini. Pertumbuhannya akan menjadi normal. Poin yang terakhir, tanaman juga tidak akan menunjukkan gejala yang lain ketika kekurangan sinar matahari. Maksudnya, menguningnya dedaunan yang baru atau tanaman yang ada di bagian bawah, maka warna kuning itu akan tampak pucat dan akan menjadi panjang-panjang yang tadi sudah saya sebutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke ya, paham ya. Jadi ini adalah percobaan kita untuk di 10 hari yang kemarin. Jadi kita bisa mendapatkan suatu pengalaman yang baru bahwa di dalam tanaman itu ada yang dinamakan dengan fitohormon auxin. Begitu ya. Terus sekarang saya minta tolong dari kalian, kira-kira apa yang kalian simpulkan. Saya ambilkan satu tanaman dulu, yaitu yang di tempat yang gelap. Coba angkat tangan. Saya. Ya, Niko ya. Iya. Tempat yang gelap ya, Niko ya. Iya. Oke, gimana kesimpulannya? Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat, namun dengan keadaan pucat, kurus, dan daunnya tidak berkembang. Gimana benar? Tidak berkembang? Ya. Jangan pucat dan jangan mempunyai daun yang berwarna kuning. Ya, kasih aplaus buat Niko. Coba kalian simpulkan untuk tanaman yang berada di tempat yang terang. Silakan. Apa ya? Di. Oke, silakan Alfa. Gimana? Tumbuhan yang tumbuh di tempat terang mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, akan tetapi keadaannya sehat, memiliki daun yang berkembang dengan baik dan berwarna hijau. Nah, betul nggak? Sudah, kesimpulan itu tidak usah dikarang-karang, tetapi kita harus melihat kenyataan yang ada bahwa daunnya yang di tempat yang terang akan sehat, sedangkan daunnya yang di tempat yang gelap akan tidak sehat. Kenapa? Tidak ada adanya fotosintesis yang berjalan di dalam tanaman tersebut. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada satu kesimpulan yang mungkin bisa kamu lakukan dulu. Sekarang untuk Niko absen berapa dan awal absen berapa? 27 satunya? 19. Jadi saya tambahkan di sini untuk yang mendapatkan nilai 27 plus 19. Kasih aplaus dulu buat Niko sama Alma. Satu lagi ya, tadi saya minta tolong dikeluarkan selembar kertas, ya, dikeluarkan selembar kertas. Kemudian kamu jawab 2 pertanyaan ini. Waktunya tidak lama, saya kasih waktu 3 sampai 5 menit saja. Tidak usah ditulis soalnya, langsung jawabannya saja. Jangan lupa menuliskan nama kelas, nomor absen. Yuk sekarang, kerjakan. 1. Mengapa makhluk tersebut digolongkan ke dalam makhluk hidup? Ya. Yang kedua, apa yang dapat kami simpulkan dari hasil percobaan perbedaan penanaman di tempat yang gelap dan juga penanaman di tempat yang terang? Ya, silakan. Saya beri waktu kalian 3 sampai 5 menit paling lambat. Silakan. Nanti. Terima kasih anak-anak sekalian ya untuk percobaan di hari ini, dan kalian sudah melakukan percobaan ini dengan baik sampai dengan hari ke-10. 1 hari disiram, diamati, hari kedua disiram, diamati sampai dengan hari ke-10. Itu adalah merupakan sesuatu yang bagus dan saya katakan kamu hebat. Kasih aplaus buat kalian. Oke ya, anak-anak sekalian ya. Kita jumpa di minggu depan. Nah, kita sudah syukur
menikmati tanaman ini, kita sebagai produsennya, tanaman ini sebagai produsennya, ya kan? Dan kita sebagai konsumennya untuk memakan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, dan Allah Maha Segalanya, dan Allah Maha Pencipta. Nah, karena itu kita bisa untuk merawat dan juga menjaga. Kalian adalah anak hebat. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat ilmu yang sudah diberikan di hari ini. Terus nanti untuk di rumah kalian bisa mempelajari buku paket halaman 109. Itu nanti ada pengelompokan dari makhluk hidup yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sekali lagi, pagi Pak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran interaktif adalah merupakan pembelajaran yang disenangi oleh peserta didik kita. Dalam model-modelnya sangat banyak sekali, yaitu diantaranya diskusi, kita bikin masalah, dan juga terutama game itu yang banyak sekali diminati oleh para siswa. Bapak dan Ibu serta semuanya yang ada di sini dan pemirsa semuanya, ayo kita bersama-sama belajar dan belajar terus untuk menghasilkan sesuatu yang bagus dalam pembelajaran kita. Pembelajaran yang menarik dan juga pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Sehingga tujuan pembelajaran kita dan tujuan dari pendidikan nasional kita akan tercapai. Sampai jumpa di video saya kali ini. Dan salam buat semuanya, sukses buat guru-guru Indonesia, guru-guru yang hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.